Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazi Malisti Azhara dengan NIM 2510203009 dari kelas A Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hadis tentang malu guna memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah Ulumul Hadis. Dalam kehidupan modern saat ini, rasa malu seringkali dianggap sebagai sesuatu yang menghambat. Seolah-olah orang yang masih memiliki rasa malu dipandang tidak percaya diri atau kurang berani. Padahal, dalam pandangan Islam, rasa malu justru merupakan bagian dari iman dan menjadi penjaga akhlak seseorang. Rasa malu yang dimaksud di sini bukanlah malu yang membuat kita takut mencoba ataupun berkembang, tetapi malu yang terpuji, yaitu rasa malu yang mencegah kita dari melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan juga moral. Misalnya, malu ketika hendak berbohong, malu mencontek saat ujian, malu berpakaian tidak sopan, ataupun malu ketika ingin menyebarkan gosip dan keburukan orang lain di media sosial. Semua itu merupakan bentuk nyata dari rasa malu yang berlandaskan dengan iman. Sebaliknya, ketika rasa malu itu hilang, manusia akan mudah berbuat sesuka hati tanpa mempertimbangkan nilai baik dan buruknya. Akibatnya, kehormatan diri bisa luntur, moral masyarakat melemah, dan kebenaran menjadi kabur. Oleh karena itu, hadis ini sangat relevan untuk kita renungkan. Rasa malu bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan batin yang menjaga kita untuk tetap berada dalam koridor kebaikan. Dalam kesempatan ini, mari kita bersama-sama memahami lebih dalam makna hadis tentang malu, serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, agar rasa malu benar-benar menjadi pelindung iman dan akhlak kita sebagai seorang muslim. Adapun hadis ini saya ambil dari kitab Sunan Ibnu Majah dengan tema atau kitab Zuhud Babul Hulum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Amr bin Rafi, hadasana Jarir an Mansur, an Rib'i bin Hirosh, an Uqbah bin Amr wa Abi Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasi min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya adalah sesungguhnya termasuk perkara yang didapati oleh manusia dari perkataan nubuah atau kenabian terdahulu adalah jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi dari hadis yang telah saya sebutkan tadi terdiri dari 3 unsur. Yang pertama itu adalah sanad, yang kedua adalah matan, dan yang terakhir adalah perawi. Dan kali ini saya akan menjelaskan di manakah letak 3 unsur hadis tadi pada hadis tentang malu yang telah saya sebutkan. Yang pertama adalah sanad. Mengetahui arti sanad sendiri, sanad adalah rantai atau silsilah para perawi yang menghubungkan teks hadis kepada sumber utamanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada hadis yang telah saya sebutkan tadi, sanadnya dimulai dari kata hadasana Amr bin Rafi, hadasana Jarir an Mansur, an Rib'i bin Hirosh, an Uqbah bin Amr wa Abi Mas'ud. Selanjutnya adalah matan. Matan adalah isi atau inti atau teks yang ada setelah penyebutan sanad. Dilihat dari hadis yang telah saya sebutkan tadi, matan dimulai dari kata inna mimma adrakan nasi min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Itu adalah matan. Selanjutnya adalah perawi. Perawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Adapun yang meriwayatkan hadis adalah Imam Ibnu Majah. Jadi dari hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah menekankan bahwa sifat malu adalah ajaran penting yang telah diwariskan dari kenabian terdahulu. Kalimat ini bukanlah izin untuk berbuat sesuka hati, melainkan sebuah peringatan keras bagi kita yang mengandung makna bahwa jika seseorang sudah tidak memiliki rasa malu, maka ia akan berani melakukan hal apapun, termasuk hal-hal yang buruk ataupun dosa, tanpa ada penghalang moral. Jadi hadis ini justru berfungsi sebagai pengingat untuk menjaga kita untuk selalu memiliki rasa malu agar terhindar dari perbuatan tercela. Sebelumnya, kita harus mengetahui kepada siapakah rasa malu itu perlu ditujukan. Yang pertama adalah malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa malu yang benar adalah rasa malu karena takut kepada Allah dan malu untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajarannya. Yang kedua adalah rasa malu kepada manusia. Malu juga berarti tidak melakukan perbuatan tercela atau perbuatan-perbuatan yang tidak sopan di mata manusia. Adapun fungsi dari malu ini, rasa malu akan menghalangi seseorang dari perbuatan buruk, maksiat, dan dapat mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan yang tercela.
Sifat malu adalah akhlak yang sangat penting dalam Islam. Bahkan dalam hadis lain telah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya rasa malu adalah sebagian dari iman. Hal ini menunjukkan bahwa malu bukan hanya tentang malu kepada orang lain, tapi juga kepada Allah dan kepada diri kita sendiri. Yang dimaksud dari malu kepada diri sendiri adalah ketika seseorang merasa sedikit melakukan amal soleh kepada Allah dan kebaikan untuk umat dibandingkan orang lain. Di kehidupan sehari-hari, rasa malu ternyata bisa menjadi benteng yang sangat kuat untuk menjaga kita dari perbuatan yang tidak baik. Misalnya, di sekolah atau di kampus. Ada seorang siswa yang menolak menyontek saat ujian, bukan karena takut ketahuan guru, melainkan karena ia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sadar bahwa menyontek itu adalah perbuatan curang. Ini merupakan contoh rasa malu yang menjaga kehormatan dan kejujuran. Lalu, dalam bermedia sosial, ada seseorang yang menolak untuk memposting konten negatif, gosip, atau foto yang tidak pantas karena ia merasa malu, melanggar etika dan ajaran agama. Ia sadar, jika saja tidak punya rasa malu, maka manusia bisa dengan mudah berbuat apa saja. Salah satunya adalah dosa. Jadi, rasa malu di sini berperan sebagai rem moral di dunia digital. Kemudian, dalam pekerjaan atau tanggung jawab, ada seorang pegawai yang malu ketika ia datang terlambat atau malu untuk menerima suap karena ia tahu itu artinya ia akan mengkhianati amanah. Disinilah malu menjadi penjaga integritas dan profesionalitas. Dan yang paling penting, dalam hubungan kita dengan Allah, seorang muslim seharusnya akan merasa malu ketika ia meninggalkan sholat ataupun bermaksiat meskipun tidak ada orang yang melihatnya, sebab ia sadar bahwa Allah selalu melihatnya dimanapun ia berada. Ini adalah malu yang lahir dari iman, yaitu malu yang akan membuat seseorang untuk tetap istiqomah dan terjaga. Dengan memiliki rasa malu, maka seseorang akan lebih berhati-hati dalam bertindak, berbicara, dan berperilaku. Ia akan cenderung menjauhi segala perbuatan yang dapat merusak harga diri dan agama. Selain itu, malu juga dapat mendorong seseorang untuk selalu berperilaku mulia dan menjaga kehormatan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sekurang-kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.